Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Miftahul Jannah dan sekian Nur April ya. Di sini kita akan menjelaskan mengenai materi ragam metabolit mikroba. Materi yang pertama yaitu apa itu metabolit. Metabolit adalah hasil dari metabolisme. Metabolit dibedakan menjadi dua macam, yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Mikroorganisme yang menghasilkan metabolit primer, misalnya etanol, dan metabolit sekunder, misalnya antibiotik. Selanjutnya, metabolom dan metabolomi. Metabolom adalah sekumpulan semua metabolit dalam organisme biologis yang adalah produk akhir dari ekspresi gennya. Sementara metabolomik adalah studi sistematis dari sidik jari kimiawi unik yang spesifik. Jumlah besar senyawa organik untuk melangsungkan kehidupan, tumbuh dan bereproduksi. Makhluk hidup memiliki kemampuan menyediakan energi dalam bentuk ATP dan pasokan gugus membangun untuk merancang jaringan tubuhnya. Sebuah hubungan kolektif yang terintegrasi dari reaksi kimia yang dimediasi secara enzimatik dan ditata secara rapi dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas disebut sebagai metabolisme antara. Sedangkan jalur yang terlibat diistilahkan sebagai jalur metabolisme. Beberapa biomolekul yang sangat penting diantaranya adalah karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Karbohidrat tersusun atas unit gula, protein dibuat dari asam amino, asam nukleat yang tersusun berdasarkan nukleotida, dan lemak yang terbentuk oleh 3 rantai asam lemak yang berikatan dengan gliserol. Makhluk hidup secara umum bervariasi jika ditinjau dari kapasitasnya dalam melakukan sintesis dan proses pengubahan senyawa kimia. Misalnya, tumbuhan sangat efisien dalam mensintesis senyawa organik melalui fotosintesis dari bahan organik yang ditemukan di lingkungan, sementara organisme lain seperti hewan dan mikroorganisme bergantung pada memperoleh bahan mentah mereka dalam makanannya, misalnya dengan mengkonsumsi tumbuhan. Dengan demikian, beberapa jalur metabolik berkaitan dengan senyawa dasar yang diperoleh dari penguraian makanan. Sementara yang lainnya diminta untuk mensintesis molekul khusus dari senyawa dasar yang diperoleh. Meskipun karakteristik organisme hidup itu sangat bervariasi, jalur untuk memodifikasi dan mensintesis karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat pada dasarnya sama pada semua organisme. Proses-proses ini menunjukkan kesatuan mendasar dari semua materi hidup, dan secara kolektif digambarkan sebagai metabolisme utama, senyawa yang terlibat dalam jalur yang disebut metabolit primer. Karena itu, degradasi karbohidrat dan gula umumnya terjadi melalui jalur yang ditandai dengan baik yang dikenal sebagai glikolisis dan siklus Krebs atau sitrat atau siklus asam trikarboksilat yang melepaskan energi dari senyawa organik melalui reaksi oksidasi. Oksidasi asam lemak dari lemak dengan urutan yang disebut beta oksidasi juga menghasilkan energi. Organisme aerobik mampu mengoptimalkan proses-proses ini dengan menambahkan pada proses selanjutnya, yaitu fosforilasi oksidatif. Proses ini meningkatkan efisiensi oksidasi dengan menggabungkan proses yang lebih umum yang berlaku untuk oksidasi berbagai substrat daripada harus menyediakan proses spesifik untuk masing-masing substrat. Selanjutnya,
Apa itu metabolisme? Metabolisme sendiri merupakan seluruh perubahan kimia yang terjadi di dalam sel hidup yang meliputi pembentukan dan penguraian senyawa kimia. Metabolisme primer dalam suatu tumbuhan meliputi seluruh jalur metabolisme yang sangat penting untuk kemampuan tumbuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Metabolisme adalah keseluruhan proses reaksi enzim dan kimiawi dalam sel. Metabolisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Metabolisme primer adalah metabolisme yang selalu dilakukan oleh semua organisme yang ada di alam. Sedangkan metabolisme sekunder hanya dilakukan oleh organisme tertentu dan menghasilkan zat tertentu pula. Jenis metabolisme tumbuhan, yaitu metabolisme primer yang meliputi karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat, sementara metabolisme sekunder meliputi fenolik, alkaloid, terpenoid, poliketida. Selanjutnya, metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Metabolisme primer. Metabolisme primer terdapat di sebagian besar organisme. Keduanya terlibat menghasilkan energi metabolisme yang disebut katabolisme dan anabolisme. Produk dari metabolisme primer sendiri seperti alkohol, asam amino, asam organik, nukleotida, enzim, dan mikroba sel atau biomasa. Selanjutnya, metabolisme sekunder. Metabolisme sekunder hanya dilakukan oleh organisme tertentu dan menghasilkan zat tertentu pula. Metabolisme sekunder menghasilkan produk yang beragam dan spesifik seperti alkaloid, antibiotik, racun, dan beberapa pigmen. Metabolit sekunder tertentu dapat memberikan suatu ekologi keuntungan, sedangkan yang lain tidak memiliki nilai yang nyata untuk organisme yang memproduksinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Umayyah Miftahul. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai perbedaan metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Yang pertama yaitu metabolisme primer, merupakan senyawa yang secara langsung terlibat dalam pertumbuhan suatu tumbuhan. Sedangkan metabolisme sekunder adalah senyawa yang dihasilkan dalam jalur metabolisme lain yang walaupun dibutuhkan, tetapi dianggap tidak penting peranannya dalam pertumbuhan suatu tumbuhan. Kemudian, metabolisme sekunder menghasilkan sejumlah senyawa-senyawa, kurang lebih 200.000 senyawa, yang secara fungsi tidak memiliki peranan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan, tetapi tumbuhan akan untuk bertahan dalam keadaan lingkungannya. Metabolisme sekunder terhubung dengan metabolisme primer dalam hal senyawa pembangun dan enzim dalam biosintesis. Metabolisme primer membentuk seluruh proses fisiologis yang menerjemahkan kode etik menghasilkan protein, karbohidrat, dan asam amino. Slide selanjutnya, yaitu metabolisme sekunder. Bagaimanapun itu, sekunder berperan bagi tumbuhan dalam jangka waktu yang panjang. Seringkali sebagai tujuan pertahanan serta memberikan karakteristik yang khas dan bentuk senyawa warna. Metabolit sekunder juga digunakan sebagai penanda dan pengatur jalur metabolisme primer. Hormon tumbuhan yang merupakan metabolit sekunder seringkali digunakan untuk mengatur aktivitas metabolisme sel dan pertumbuhan suatu tumbuhan. Metabolisme sekunder membantu tumbuhan mengelola suatu sistem keseimbangan yang rumit dalam lingkungan, beradaptasi mengikuti kebutuhan lingkungan. Warna yang diberikan oleh metabolit sekunder dalam tumbuhan merupakan contoh yang bagus untuk menjelaskan bagaimana sistem keseimbangan diterapkan. Walaupun melalui warna, tumbuhan dapat menarik serangga untuk membantu proses penyerbukan dan juga dapat berguna untuk bertahan dari serangan hewan. Slide selanjutnya, yaitu metabolisme sekunder menghasilkan sejumlah besar senyawa-senyawa khusus kurang lebih 200.000 senyawa yang secara fungsi tidak memiliki peranan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan. Beberapa fungsi penting metabolit sekunder yang pertama yaitu hormon. Yang kedua sebagai agen pewarna untuk menarik atau memberi peringatan pada spesies lain.
seperti phytoalexin sebagai bahan racun yang memberikan pertahanan melawan predator, merangsang sekresi senyawa-senyawa lain seperti alkaloid, terpenoid, senyawa fenolik, glikosida, gula, dan asam amino. Hubungan antara metabolisme sekunder. Kemudian, metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Senyawa khusus dari metabolisme sekunder sangat penting untuk berkomunikasi dengan organisme lain secara mutualistik. Misalnya, penarik organisme untuk menguntungkan seperti penyerbukan atau interaksi antar antagonis, misalnya pencegah terhadap herbivora dan mikroba patogen. Lebih jauh lagi, metabolit sekunder membantu dalam mengatasi stres abiotik seperti peningkatan radiasi UV walaupun mekanisme fungsinya masih belum sepenuhnya dipahami. Bagaimanapun, keseimbangan yang baik antara produk metabolisme primer dan metabolisme sekunder adalah yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal tumbuhan, serta untuk mengatasi secara efektif kondisi lingkungan yang sering berubah. Senyawa khusus yang terkenal diantaranya alkaloid, polifenol, termasuk flavonoid, dan terpenoid. Manusia menggunakan cukup banyak senyawa ini untuk tumbuhan, dari mana mereka berasal untuk tujuannya pengobatan dan nutrisi. Kemudian, hubungan antara metabolisme sekunder dan metabolisme primer. Dalam tumbuhan, metabolisme primer dibuat melalui fotosintesis, respirasi, dan lain-lain, menggunakan CO2, H2O, dan NH3 sebagai bahan baku yang membentuk produk seperti glukosa, asam amino, asam nukleat. Sedangkan dalam metabolisme sekunder, tahap biosintesis, substrat, dan produknya khas untuk tiap famili dan spesies. Spesies-spesies yang dekat secara taksonomi memiliki kesamaan jenis metabolit, sedangkan spesies yang jauh secara taksonomi memiliki metabolit sekunder yang berbeda. Proses dan produk metabolisme primer sama pada hampir semua organisme, sedangkan proses metabolisme sekunder lebih spesifik. Slide selanjutnya, yaitu jalur biosintesis. Jalur biosintesis adalah ringkasan dari reaksi kimia. Reaksi kimia ini dipecah oleh setiap langkah untuk mendeskripsikan suatu jalur informasi ekstra relevan, sering dimasukkan seperti enzim, koenzim, dan kofaktor yang digunakan dalam setiap reaksi. Yang pertama yaitu jalur asam asetat. Asetil-CoA dibentuk oleh reaksi dekarbonisasi oksidatif dari jalur glikolitik, produk asam pirufat. Asam CoA juga dihasilkan oleh proses deoksidasi asam lemak secara efektif membalikan proses di mana asam lemak itu sendiri disintesis dari asetil-CoA. Kemudian jalur yang kedua yaitu jalur asam sikimat. Asam sikimat diproduksi dari kombinasi fosfonilfirat pirufat jalur glikolitik antara dari entilos 4 fosfat dari jalur pentosa fosfat. Reaksi siklus pentosa fosfat dapat digunakan untuk degradasi glukosa. Tetapi mereka juga fitur dalam sintesis gula oleh fotosintesis. Kemudian jalur yang ketiga yaitu jalur asam mefalonat dan deoksisilulosa. Asam mefalonik sendiri terbentuk dari 3 molekul asetil-CoA, tetapi saluran jalur mefalonata asetat menjadi serangkaian senyawa yang berbeda daripada jalur asetat. Slide selanjutnya mengenai tropofase dan idiofase. Yang pertama, metabolit sekunder diproduksi oleh idiofase atau fase dengan populasi sel tumbuhan sel mati. Kemudian yang kedua, pada idiofase mikroba lebih tahan terhadap keadaan ekstrim seperti suhu terlalu tinggi atau rendah, radiasi, bahan kimia, dan metabolit sekunder yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, sintesis metabolit sekunder dimulai pada saat habisnya beberapa zat gizi dalam medium pertumbuhan, karena keterbatasan zat gizi menyebabkan terakumulasinya induser enzim metabolit sekunder.
terlepasnya gen-gen untuk sintesis metabolit sekunder dan respirasi katabolit. Kemudian peranan induksi enzim. Yang pertama yaitu enzim triptofan, berkaitan dengan induksi enzim yang dibutuhkan untuk produksi alkaloid pada clavicep. Karena satu, analog trifosfat tidak dapat bertindak sebagai prekursor, juga dapat merangsang produksi metabolit sekunder. Yang kedua, produksi metabolit sekunder tetap tinggi meski triptofan yang ditambahkan pada tropofase diambil kembali. Kemudian enzim yang kedua yaitu enzim metionin, berfungsi sebagai donor sulfur, menginduksi pembentukan enzim yang dibutuhkan untuk sintesa cephalosporin, dan yang kedua yaitu ditambahkan pada tropofase. Yang ketiga yaitu enzim diethil barbiturat pada sintesis rifanisin oleh Nocardia mediterranea. Kemudian slide selanjutnya yaitu pengaturan umpan balik. Sintesis asam metil aselat pada Penicillium urticea, penambahan metabolit itu pada idiofase akan menghambat sintesis metabolit itu sendiri. Kemudian yang kedua, sintesis penisilin pada Pecrisogenum dihambat oleh lilisin yang merupakan produk akhir dari cabang lain dari jalur biosintesis penisilin. Kemudian sintesis streptomisin oleh streptomyces dihambat oleh fosfatase. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Zakia Nur Afridia. Baik, terima kasih kepada Saudari Umayyah. Penjelasan materi selanjutnya yaitu oleh saya sendiri mengenai pengaturan katabolit. Biosintesis metabolit sekunder dapat dihambat oleh penggunaan nutrien yang dikonsumsi secara cepat oleh mikroba. Contohnya pada fermentasi penisilin dengan glukosa sebagai sumber C. Jika digunakan dua sumber C, yaitu glukosa dan laktosa, maka glukosa akan dikonsumsi secara cepat pada tropofase. Dan setelah glukosa habis, penekanan dengan represi terhadap laktosa hilang. Kemudian mikroba memasuki idiofase dan mengkonsumsi laktosa secara lambat. Kemudian ada pengaruh fosfat anorganik. Yang pertama, konsentrasi fosfat anorganik atau PI yang tinggi dalam medium dapat menghambat sintesis metabolit sekunder. Yang kedua, konsentrasi PI 1 milimol per liter tidak menghambat dan 10 mm/mol akan menghambat. Yang ketiga, selama tropofase, metabolit sekunder tidak dihasilkan karena pada fase tersebut fosfat tinggi dalam bentuk ATP. Dan pada idiofase, fosfat menurun. Yang keempat, fosfat yang tinggi dapat menstimulir pertumbuhan sel sehingga metabolit sekunder tidak terjadi. Dan yang terakhir, fosfat anorganik juga dapat menghambat enzim fosfatase yang diperlukan dalam sintesis metabolit sekunder. Slide selanjutnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 8 mengenai ragam metabolit mikroba. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.